gimana posisi yang skenario yang sangat menguntungkan bagi Pak Jokowi ke depannya? Pak Jokowi ini sudah tidak perlu terlalu mengambil untung sebenarnya dengan posisi beliau yang akan seleh, ya, yang akan step down, yang akan turun, begitu. Tetapi kita tahu persis Pak Jokowi ini seorang pemain politik, dan politisi itu kan bukan hanya sekedar profesi, tapi dia itu hobi, melekat sampai mati. Jadi saya berhitung Pak Jokowi juga akan turun ini dengan tetap menjadi pemain politik. Itulah kenapa kemudian ada dugaan untuk menjadikan partai politik tertentu menjadi ketua DPR RI, ya, dalam rangka mengendalikan partai temannya sendiri, gitu ketika berkuasa nanti. Bahasanya bersayap tuh, Anda benar-benar ngerti ya dengan sayap-sayap patah ini ya. Mengontrol dari sebelah ini ya. Iya, yang dia kontrol temannya sendiri. Gitu. Iya, dalam kolam koalisi. Dalam kolom koalisi. Oh. Dalam kolom koalisi. Sebut saja. Berarti non PDI ya, gitu aja. Non PDI. Gitu, oke. Nah, dengan asumsi PDI tidak akan berkoalisi ya. Iya ya kan skema cuaca sekarang nih. Ya, cuaca sekarang kan PDI nggak akan berkoalisi. Nah, sepertinya Pak. Dan angka sementara kan PDIP ini yang akan menjadi pemenang pemilu berdasarkan quick count. Nah, tetapi nanti yang akan jadi ketua DPR itu kan yang kursinya terbanyak. Bisa saja suaranya lebih sedikit, tapi terpaut sedikit, tapi kursi lebih banyak. Nah, ini ikhtiar ke arah situ ada begitu. Sehingga memang kita melihat, wah ini bahagian dari permainan politik next level. Jadi gitu. quote unquote Gus yang mau dihabisi, bukan dihabisi ya, ya didegradasi, di downgrade lah. Selain PDI yang ruling party atau pemenang pemilu tahun lalu dan ketua sekarang DPR, juga pemenang sekarang pemilu juga berdasarkan pemenang. quick count. Ini juga partai yang harusnya mendapatkan kotel efek paling besar dari Pilpres 2024 ini. Saya masih mencari sebab secara ilmiah ini. Kenapa Gerindra yang punya calon presiden dan seharusnya mendapat kotel efek paling besar, ya, itu lebih tidak mendapatkan kotel efek atau lebih rendah, bahkan tidak mendapatkan kotel efek kalau saya bilang, dibandingkan dengan PKB yang punya calon wakil presiden Caimin. Artinya kotel efeknya nggak maksimal gitu. Kotel efeknya itu nggak maksimal. Saya nggak ketemu logikanya. Kenapa? Karena ketika Pak Prabowo maju 2019, 2014, kotel efeknya Gerindra itu maksimal banget. Padahal nggak menang. Ini menang, artinya secara pilpres menang, tapi kok kotel pileknya nggak kotel efek pileknya kok nggak maksimal. Kalah dengan Caimin. Padahal dari sisi branding, power brandingnya sebagai capres itu kan lebih kuat dibandingkan dengan power branding sebagai cawapres. Prabowo dan Gerindra lebih harusnya mendapatkan berkah paling besar ya. Betul. Seperti Jokowi dan PDIP dalam 2 kali pemilu yang lalu. Kalau menurut saya sih kapan Gerindra harusnya dapat berkah terbesar itu 2019 sebenarnya, Gus. Kenapa? Presiden sama wapresnya dia dua-duanya. Oh iya, dari sisi itu, tapi kan orang itu tidak banyak tahu. Yang tahu siapa dari partai mana itu hanya 12%. Saya berkali-kali mengatakan, yang lulusan S1 ini, yang lulusan bukan S1 itu banyak atau lebih banyak yang tidak mengetahui si A ini dari partai mana, si B ini dari partai mana. Bayangkan